Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita belajar kembali firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kita berada. Biarlah tahun baru ini membuat kita semakin bersemangat untuk kita menjalani kehidupan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, sudah memberkati kita sepanjang tahun 2020. Dan saat ini ketika kita memasuki tahun 2021, biarlah kita semua semakin belajar untuk hidup berserah, semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin lebih mencintai Tuhan, sehingga kita boleh mengisi hari-hari kita di tahun 2021 dengan hidup yang lebih berkenan, hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua, hingga kami boleh memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tahun 2020. Banyak suka dan duka yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami berterima kasih kami memasuki tahun 2021 juga tetap dengan pertolongan Tuhan, tetap dengan lindungan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna adanya atas kami, sehingga tahun 2021 ini kami boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kami rindu kuasa firman Tuhan menjadi pelita bagi setiap jalan kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak salah langkah, dan kami boleh hidup berjalan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Berkati kami semua, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menerangi kami semua, firman Tuhan menguatkan iman kami, untuk kami semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian: Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu,
supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kita ulang pada ayat yang ke-17, firman Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-17 ini, saya rindu ayat yang ke-17 ini menjadi doa bagi saudara dan saya di tahun 2021 ini, supaya kemurahan Tuhan nyata atas kita sekalian dan kita semakin diteguhkan, ya, perbuatan-perbuatan tangan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan berhasil dan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, kita melihat di dalam ayat yang pertama, Mazmur ini ternyata adalah sebuah doa Musa. Doa Musa. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup Musa. Musa lahir, kemudian dia harus diungsikan, dia harus karena saat itu di Mesir banyak sekali terjadi pembunuhan seorang anak laki-laki. Maka Musa kemudian diungsikan, dia dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian dia ditemukan oleh putri Fir'aun. Kemudian oleh putri Fir'aun Musa diangkat menjadi anaknya. Singkat cerita, kemudian setelah Musa dewasa, Musa mengalami kegalauan setelah dia tahu asal usulnya. Kita memperhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika terjadi orang-orang Mesir menindas bangsa Israel, Musa kemudian membela bangsanya. Singkat cerita, Musa harus lari dari tanah Mesir. Dia pergi ke Midian, dia bertemu dengan Yitro di sana. Kalau kita memperhatikan, kemudian di sana Tuhan mengutus Musa, Tuhan berjumpa dengan Musa. Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk diutus membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam diri Musa. Namun singkatnya, akhirnya Musa di tengah segala hal yang sudah dia nikmati, di tengah segala hal yang sudah dia kerjakan, di tengah segala hal, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam membimbing umat Israel menuju tanah perjanjian. Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doanya adalah doa Musa. Doa di mana seorang yang takut akan Tuhan. Doa seorang abdi Allah disebutkan di dalam ayat ini. Namun di dalam doa-doanya ini banyak sekali hal-hal yang biasa dan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita mengkontekskan ayat ini kepada kita pada masa sekarang, kita sekarang memasuki tahun yang baru. Ya, tahun yang baru ini masih awal. Kita masih di hari ketiga di tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam hari-hari ini, kita masih harus melewati sekian banyak hari. Dari 365 hari, kita masih ada 362 hari ke depan yang akan kita lewati di dalam tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, Bapak Ibu Saudara. Melihat situasi dan kondisi yang saat ini kita lihat, kita hadapi, kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang mungkin mengejutkan kita. Karena tahun baru membuat kita banyak sekali kejutan-kejutan yang bisa saja itu menyenangkan kita, atau mungkin menantang kita, atau bahkan menyusahkan kita. Seperti di awal tahun 2020, kita sudah mendengar di tahun 2019 kalau virus corona ada di Wuhan, China. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang ini. Kalau saat ini kita mendengar ada varian baru, hasil mutasi daripada virus corona yang ada di Inggris.
Pemerintah kita dengan segala kebijakannya mulai membentengi, ya, dengan cara-cara yang saat ini sudah mulai dikerjakan. Tetapi kita tidak pernah tahu ada kejutan-kejutan apa di tahun 2021 dengan apa yang sudah terjadi sekarang ini. Ya mungkin itu bisa menyenangkan kita karena kita mendengar ada vaksin yang sudah siap untuk beredar. Kita juga bisa menjadi orang yang bersemangat karena ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kita akan siap untuk hadapi di tahun 2021. Tapi mungkin saudara dan saya juga harus bersiap-siap dengan banyaknya kesusahan yang bisa saja terjadi bagi kita. Ada rasa syukur kita karena kita sudah meninggalkan tahun 2020. Tetapi dengan demikian ada juga perasaan senang kita karena kita mendapatkan kesempatan untuk masuk tahun 2021. Artinya Tuhan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menggapai cita-cita kita yang belum terlaksana di tahun 2020. Namun ada juga perasaan gelisah, perasaan khawatir, tegang, ya mungkin ragu-ragu. Karena kita menyadari keberadaan dunia yang saat ini mungkin tidak lebih baik daripada apa yang terjadi di tahun yang sudah kita lalui. Dan umur kita pun Bapak Ibu Saudara tidak semakin muda. Tambah tahun kita tambah tua. Tidak bisa kita naik 17 tahun lantas ke samping, tidak bisa. Pasti 17 tahun ke atas. Kalau saudara sudah 25 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 90, Musa di dalam hal ini memberikan kepada saudara dan saya sebuah pengajaran bagaimana kita mengajukan permohonan kepada Tuhan di tahun 2021 ini. Apa saja itu? Ya, untuk kita bisa menghadapi tahun 2021 dengan suka, duka, tantangan, kesukaan, bahkan mungkin hal-hal yang menyusahkan, marilah kita bersama-sama seperti Musa memohon. Yang pertama yaitu memohon hikmat Tuhan untuk kita bisa mengisi hari-hari kita, ya, dengan benar, bukan hanya dengan baik, tetapi dengan benar. Dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tantangan-tantangan tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi tantangan-tantangan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita memohon hikmat Tuhan, supaya Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi disebutkan di dalam ayat yang kelima dan keenam, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini berbicara tentang bagaimana singkatnya hidup kita. Oleh karena itu betapa singkatnya hidup kita ini harus membuat kita menjadi orang Kristen yang memiliki visi. Apa itu visi? Visi ini berbicara tentang tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah kembali kepada Tuhan. Jika tujuan hidup kita adalah kembali kepada Tuhan, mari kita bersama-sama meminta hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengisi hari-hari kita seturut dengan kehendak Tuhan. Baik dalam berumah tangga, saudara sebagai kepala rumah tangga menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Yang membawa rumah tangga kita kepada sebuah pola hidup yang takut akan Tuhan. Kita sebagai karyawan dalam pekerjaan kita pun sama. Kita boleh menjadi seseorang yang boleh melakukan tugas pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Karena kenapa? Kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Supaya Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Mengisi waktu kita yang begitu singkat ini dengan hikmatnya Tuhan, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada, itu bukan sesuatu hal yang kita sengaja untuk kita lakukan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di sini mengajak kita, jika yang pertama tadi meminta hikmat Tuhan, yang kedua pemazmur mengajak kita supaya apa? Kita memohon agar Tuhan melepaskan kita,
memberikan kepada kita semua kesanggupan, memberikan kepada kita semua kemampuan untuk kita boleh menjalani kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan, kekuatan, kemampuan. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan tadi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita tidak akan lepas daripada yang namanya kesukaran. Karena kesukaran adalah sebuah bagian daripada kehidupan manusia. Susah, senang adalah suatu hal yang biasa terjadi. Dan itu akan dialami oleh semua manusia, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu kita meminta kepada Tuhan di dalam ayat-ayat ini supaya Tuhan pertama memberikan hikmat kepada kita, kemudian Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan supaya kita terbebas dari segala macam kesukaran, tetapi supaya kita mampu untuk apa? Menghadapi setiap kesukaran demi kesukaran. Sehingga doa-doa kita menjadi doa-doa orang yang optimis, menjadi doa orang yang dinamis. Karena kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kesukaran. Sehingga kalaupun datang kesukaan itu kepada kita, kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita memohon supaya Tuhan memimpin kita, supaya kita mampu untuk kuat di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di tahun 2021. Kita percaya bahwa saudara dan saya akan mampu menghadapi segala macam bentuk kesulitan-kesulitan mungkin yang bisa saja terjadi di tahun 2021. Dan saudara dan saya akan tetap kuat melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, firman Tuhan di sini juga mengajak kepada kita semua, ya. Supaya apa? Supaya kita semua sesuai dengan keyakinan pemazmur, ya, bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, yang ada di tahtanya yang mulia. Pemazmur di sini berharap di tengah kefanaan dirinya, bahkan kefanaan dunia, ia dapat memancarkan kemuliaan Tuhan melalui apa yang dia perbuat. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Doa ini sekaligus menyatakan keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita mengerti hikmat, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua semata-mata hanya untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan Kristen kita menjadi kehidupan Kristen yang memang benar-benar bermakna, berarti. Karena kita tahu bahwa visi kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita berbicara tentang sebuah kehidupan yang Tuhan tuntun supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Agar apa? Agar kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini harus menjadi doa kita di awal tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Minta hikmat kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kemudian kita minta supaya kehidupan kita semakin memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian hidup kita, saudara dan saya boleh menjadi terangnya Tuhan, boleh menjadi suratan-suratan yang terbuka. Sehingga di tengah kondisi-kondisi yang buruk sekalipun, saudara dan saya boleh menjadi saksi Tuhan. Kita boleh membawa banyak orang percaya dan bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Karena ada sebuah kesaksian yang membangun yang ada di dalam diri kita. Kita minta itu, saudara.
supaya tahun 2021 kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kita juga memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2021. Song-song tahun ini dengan kita memiliki komitmen untuk semakin setia kepada Tuhan. Mintalah hikmat dari Tuhan di dalam mengatasi segala macam persoalan hidup kita di tahun 2021 ini. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan mintalah supaya kehidupan kita semakin berkenan di tahun ini kepada Tuhan. Kita tahu tujuan kita dan kita tahu fokus kita. Kita tahu visi kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan berkati umat-Mu supaya umat-Mu mampu menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami semua boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hidup di dalam hikmat Tuhan. Kami hidup di dalam pertolongan Tuhan. Dan kami hidup seturut dengan kerinduan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi terang Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati firman-Mu, biar Kau tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami semua. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Engkau memberkati dalam rumah tangga, dalam keluarga kami. Engkau memberkati di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau memberkati di dalam setiap apapun yang menjadi usaha kami. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memberkati kami, membentengi kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berikan hikmat di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.